Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara petani lada berada. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk meliput kegiatan saya melakukan perawatan lada, di mana lada ini sudah berumur sekitar 2 tahun lebih dan berada di fase generatif. Sedikit saya jelaskan tentang fase generatif, ialah fase di mana suatu tanaman itu melakukan pembuahan atau berproduksi. Ayo saudara-saudara semua, saya perlihatkan kegiatan yang saya lakukan untuk memperoleh hasil maksimal kelak. Nah, saudara-saudara semua, ini saya perlihatkan tanaman lada yang sudah saya lakukan proses persiapan untuk tanaman ini menyambut fase produktif. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu pembersihan bagian pangkal batang tanaman lada, baik itu dari gulma ataupun dari ranting-ranting lada itu sendiri yang menjalar ke tanah. Dalam istilah bahasa petani lada itu sulur-sulur cacing, atau ranting-ranting produksi yang menutup pangkal batang tanaman lada itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk memperoleh sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, terpapar oleh sinar matahari di bagian pangkal batang. Kemudian nutrisi yang diserap tanaman tidak terkuras oleh ranting-ranting yang tidak perlu, misalnya sulur-sulur cacing atau ranting-ranting produksi yang memang kurang berpotensi. Nah, ini memang wajib kita lakukan. Tujuannya untuk yang pertama memperoleh hasil produksi yang maksimal, untuk yang keduanya mencegah perkembangan jamur di lahan atau pangkal batang tanaman lada itu sendiri. Nah, ini sudah saya lakukan pemangkasan. Yang ini sudah, yang ini. Nah, kemudian yang perlu lagi kita lakukan yaitu kita membuang ranting-ranting atau sulur gantung pada tanaman lada. Nah, ini yang saya lakukan, sulur gantung atau sulur cacing yang sudah saya potong, kemudian saya bakar di area atau di sekitar tanaman lada itu sendiri supaya berasap. Nah, tapi jangan mengeluarkan api yang berlebih, cukup berasap aja. Tujuannya asap itu juga bisa untuk mengusir hama atau walang sangit. Nah, walang sangit itu juga sangat mengganggu tanaman lada untuk berproduksi maksimal. Contohnya dari segi buah yang diserang walang sangit, dia akan seperti ini saya perlihatkan. Nah, ini buah lada yang diserang oleh walang sangit. Nah, ini saudaraku. Nah, jadi pembuahannya juga nanti tidak maksimal gara-gara hal ini. Nah, kemudian kita lakukan bagi yang menggunakan tajar hidup, kita melakukan pemangkasan tajar. Nah, berikut saya perlihatkan tajar yang sudah saya pangkas. Nah, seperti ini. Nah, ini tajar-tajar yang ranting-ranting tajar yang saya lakukan pemangkasan. Nah, ini tujuannya yang pertama tidak lentur tajarnya, kemudian memperoleh paparan sinar matahari yang maksimal. Setelah hal ini kita lakukan, kita kalau misalnya ada alat cek untuk pH tanah, boleh kita gunakan. Cek pH tanah di bagian pangkal batang lada tersebut. Kemudian kalau memang pH-nya agak sedikit rendah, kita boleh memberi kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya. Setelah hal ini dilakukan,
nanti kita boleh melakukan pemberian pupuk. Untuk masa generatif sendiri dibutuhkan pupuk yang banyak mengandung unsur kalium dan fosfat. Nitrogennya boleh rendah dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produktivitas tanaman lada itu sendiri. Nah, dengan perbandingan pemberian pupuknya, nitrogennya itu 1, kemudian kaliumnya 2 dan fosfatnya 2. Jadi perbandingannya itu 1:2:2. 1 untuk nitrogen, 2 untuk kalium, 2 untuk fosfat. Kemudian kita boleh menyepri pupuk mikro atau pupuk lengkap organik cair di bawah daun lada. Itu berada di stomata lada untuk menyerap, dan batang keseluruhan lada itu ada lentisel yang untuk menyerap nutrisi yang kita berikan untuk tanaman lada itu sendiri. Insya Allah hasil dengan kita lakukan hal tersebut, hasil atau produktivitas tanaman lada ini akan maksimal kelak. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Terima kasih sudah ikut mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat rekan-rekan petani semua dalam keadaan sehat selalu.